Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Deliana Andamsari, dalam mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Kacang-Kacangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai arti ekonomis tanaman kacang-kacangan. Sekilas kita telah membahas mengenai tanaman kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai syarat tumbuh dan tahapan budidaya tanaman kedelai. Pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai syarat tumbuh tanaman kedelai, pengolahan tanah di lahan kering, pengadaan benih tanaman kedelai, teknis budidaya tanaman kedelai, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kedelai, dan panen serta pasca panen pada tanaman kedelai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, menjelaskan syarat tumbuh tanaman kedelai. Kedua, menjelaskan tahapan budidaya tanaman kedelai. Ketiga, menjelaskan teknologi produksi tanaman kedelai. Kita masuk pada pembahasan mengenai syarat tumbuh. Yang pertama, tanah. Tanah yang baik cukup unsur hara, tekstur gembur, bebas dari gulma, pH 6-7. Kemasaman tanah sangat berpengaruh pada bakteri Rhizobium. Selanjutnya, iklim. Faktor iklim sangat berpengaruh, yaitu curah hujan, radiasi matahari, suhu udara, dan lamanya penyinaran. Selanjutnya, topografi. Tanaman kedelai sangat cocok ditanam di dataran rendah sampai tinggi 400 meter dpl. Masih dapat tumbuh pada 1500 mdpl. Namun, penanaman pada ketinggian 750 mdpl, pertumbuhan kedelai agak terlambat dan umur panen bertambah panjang. Selanjutnya, curah hujan. Curah hujan diperlukan terutama pada fase vegetatif, yaitu hingga polong terisi penuh. Kebutuhan curah hujan di atas 500 mm per bulan, terutama pada lahan yang kering. Selanjutnya adalah suhu. Suhu optimal untuk penanaman tanaman kedelai adalah 25-27 derajat Celcius dengan penyinaran minimal 10 jam per hari dan kelembaban rata-rata 80%. Makin tinggi intensitas matahari, maka hasil fotosintesis atau karbohidrat yang dihasilkan semakin tinggi. Berarti hasil semakin tinggi dan sebaliknya. Karbohidrat yang dihasilkan tanaman berhubungan erat dengan aktivitas bakteri Rhizobium dalam fiksasi hen. Kita masuk pada penyiapan lahan pada tanah sawah. Penanaman kedelai setelah padi sawah biasanya tidak memerlukan pengolahan tanah atau biasa kita sebut dengan zero tillage. Penyiapan lahan pada lahan sawah dapat kita lakukan 3 kegiatan. Yang pertama, pemotongan batang padi. Yang kedua, pembersihan gulma. Yang ketiga, pembuatan saluran air. Penyiapan lahan yang selanjutnya adalah pada lahan kering. Pengolahan tanah pada lahan kering sebaiknya dilakukan seintensif mungkin. Tanah dicangkul 1-2 kali hingga gembur, lalu diratakan. Gulma yang ada dibenamkan ke dalam tanah. Diperlukan saluran drainase yang berfungsi untuk memasukkan air saat kekeringan dan membuang kelebihan air saat berlebih. Penanaman kedelai dilakukan di atas bedengan. Dengan cara ini, maka pada awal pertumbuhan, lahan terhindar dari genangan air.
Pengadaan benih. Benih yang digunakan berasal dari varietas unggul nasional maupun lokal. Varietas unggul nasional biasanya diberi nama-nama gunung-gunung yang ada di Indonesia, seperti Wilis, Lokon, dan lain-lain. Kriteria benih unggul diantaranya bijinya matang dan kering dengan kadar air maksimum 11%. Daya kecambah lebih dari 80%. Murni, yaitu tidak tercampur varietas lain atau bila tercampur tidak melampaui batas toleransi, maksimum 3%. Selanjutnya asli yang mencerminkan sifat unggul varietas. Mempunyai vigor yang cukup baik sehingga mampu tumbuh serempak dan kecambah yang sehat, bersih, sehat, dan bernas. Sifat benih kedelai. Beberapa sifat benih kedelai diantaranya tidak mempunyai masa dormansi atau waktu istirahat setelah panen. Akibatnya, benih yang diperoleh seusai panen daya tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan benih yang berusia lebih dari 6 bulan. Dalam kondisi suhu dan kelembaban tinggi, terjadi proses respirasi dalam benih, sehingga daya tumbuh benih cepat menurun. Mempunyai sifat higroskopis, sehingga kadar airnya mudah terpengaruh oleh kelembaban udara di sekitar benih. Kulit bijinya tipis, sehingga cendawan, bakteri, dan virus mudah menginfeksi. Sering terserang hama gudang, misalnya brukus. Di area tanam biji, sering terserang hama penggerek dan penghisap. Dalam meningkatkan efisiensi penggunaan benih, selain mutu benih, maka penentuan jumlah benih persatuan luas perlu diketahui. Untuk mengetahui jumlah benih persatuan luas dapat digunakan perhitungan sebagai berikut. Kebutuhan benih sama dengan luas dahan dibagi jarak tanam dikali daya tumbuh dikali 1000 biji dikali jumlah benih per lubang tanam. Penanaman di lahan sawah dengan 3 cara, yaitu disebar di permukaan tanah, kemudian ditutupi jerami yang berfungsi sebagai mulsa. Yang kedua, meletakkan 2 atau 3 buah biji kedelai di atas permukaan tanah sesuai dengan jarak tanam, kemudian biji ditutup dengan jerami. Yang ketiga, tanah ditugal sedalam 1-2 cm terlebih dahulu dengan jarak tanam tertentu. Benih kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 2-3 biji, baru ditutup dengan tanah, abu sekam, atau jerami. Penanaman pada lahan kering. Yang perlu dipersiapkan adalah jarak dan cara tanam. Pada lahan kering, kandungan airnya relatif rendah. Jarak tanam tergantung pada varietas yang digunakan, kesuburan tanah, dan masa tanamnya. Jarak tanam terbaik adalah 40 dikali 15 cm dengan populasi sebanyak 333.000. Tanaman per hektar diperoleh hasil 2,5 ton biji per hektar. Selanjutnya kita masuk pada pemeliharaan. Yang pertama, penyulaman. Penyulaman dilakukan terhadap benih tidak tumbuh atau tumbuh abnormal. Biasanya dilakukan pada umur 4-5 hari setelah tanam. Selanjutnya, penyiangan. Gulma dapat mempengaruhi pertumbuhan kedelai secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung adalah melalui kompetisi dalam penyerapan unsur hara, air, cahaya, maupun ruang tumbuh. Pengaruh tidak langsung adalah sebagai tumbuhan inang, bagi, hama, dan penyakit. Pemupukan. Secara umum, dosis pupuk yang dianjurkan adalah 50-100 kg urea, 75-150 gram TSP, dan
50-100 kg KCl. Pengairan. Tanaman kedelai tidak tahan kekeringan, tetapi juga tidak membutuhkan air yang berlebihan, terlebih pada waktu berkecambah, sebab akan menyebabkan terbusuknya biji kedelai. Sedangkan saat tanam, berbunga, dan pembentukan polong dan pengisian biji diusahakan kebutuhan air tercukupi. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan prinsip pengendalian hama terpadu, di antaranya pengendalian secara kultur teknik, di mana penggunaan benih bermutu, pemupukan berimbang, rotasi tanam, pemulsaan, dan penggunaan tanaman perangkap. Yang kedua, penanaman varietas tahan. Pengendalian secara hayati atau biologi dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan patogen. Selanjutnya, pengendalian secara kimia apabila serangan hama dan penyakit telah merugikan secara ekonomis. Panen dilakukan bila tanaman telah masak. Indikator dalam penentuan panen adalah umur tanaman, kadar air biji, kondisi visual ditandai dengan daun berwarna kuning dan rontok, batang telah kering serta polong berwarna coklat. Penanganan pasca panen yaitu pengumpulan berangkasan, pengeringan berangkasan, pelepasan polong dan pembijian, pembersihan, pengeringan biji, dan penyimpanan. Untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, teknologi produksi dalam meningkatkan hasil menggunakan Rhizobium plus. Yang kedua, pemangkasan pucuk tanaman. Yang ketiga, penggunaan mulsa jerami. Dan yang keempat, pemberian PPC dan ZPT. Untuk latihan saudara, bisa dikerjakan soal latihan berikut. Ini di literatur dalam pembelajaran kita. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.